Namun terik yang dikembalikan ada dua hal di sana. Terik yang pertama adalah secara lahiriah, itulah dia lapar dan haus. Teriknya lapar ini menanti kapan datangnya makanan yang akan masuk ke dalam lambung kita ini. Teriknya tenggorokan ini kapan menanti datang tetesan air melewati tenggorokan yang kita sayangi ini. Bahkan orang lebih banyak tahan lapar daripada tahan haus. Namun dua hal itu dijumpakan dalam kajian lahiriahnya. Maka walaupun musim hujan tidak bisa dipungkiri, hujan pun dia bukan berarti lapar kita tak bisa, bukan berarti lapar kita dapat diatasi. Hujan pun dia bukan berarti haus kita dapat diisi. Tidak, tetap haus mewarnai tenggorokan dan mewarnai perut dan lambung kita dalam kelaparan. Itulah yang disebut dengan Ramadan lahiriah. Sedangkan aspek batiniah, halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini ma'rifatika. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jemaah ba'da salat Isya menjelang salat tarawih Ramadan 1446 Hijriah, Maret 2025 Miladiyah. Jemaah Masjid Silaturahim yang dirahmati oleh Allah, kilometer 18,5 kita semua, amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita masih tetap bersama. Masih Allah lindungi kita semua, terutama semangat kita dalam mengisi Ramadan dengan ibadah. Yang kita lakukan adalah untuk mencapai cinta Allah yang Maha Rahmah. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita aturkan pada junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda Ayanda yang dirahmati oleh Allah, saudari sekalian rahimakumullah. Tinggal menghitung hari lagi. Tapi tentunya kita yang asyik di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Bukan lebaran yang kita nanti-nanti. Bukan berarti kita menyombongkan diri. Tidak.
tapi adalah perpisahan dengan Ramadan yang kita cintai, yang kita tidak tahu apakah tahun depan kita berjumpa lagi. Itu tidak bisa dinafikan tentang penantian Lebaran, tapi tidak bisa kita pungkiri tentang perpisahan kita dengan Ramadan yang kita cintai. Ketika pengumuman datang, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita langsung nolak ke diri. Mungkinkah esok giliranku yang akan tiba, Israel mengambil nyawaku dan menjadikan aku sebagai orang yang mati? Mungkinkah Ramadan ke depan 1447 Hijriah akan bisa kembali memberikan ruang kepadaku untuk menjadi peserta yang dicintai oleh Allah Tuhan yang Maha Suci. Inilah yang ditempatkan dengan istilah Ramadan tuh di situ, Ibu Bapak. Ramadan itu artinya terik dan sudah kita bahas dari awal. Namun terik yang dikembalikan ada dua hal di sana. Terik yang pertama adalah secara lahiriah, itulah dia lapar dan haus. Teriknya lapar ini menanti kapan datangnya makanan yang akan masuk ke dalam lambung kita ini. Teriknya tenggorokan ini kapan menanti datang tetesan air melewati tenggorokan yang kita sayangi ini. Bahkan orang lebih banyak tahan lapar daripada tahan haus. Namun dua hal itu dijumpakan dalam kajian lahiriahnya. Maka walaupun musim hujan tidak bisa dipungkiri, hujan pun dia bukan berarti lapar kita tak bisa, bukan berarti lapar kita dapat diatasi. Hujan pun dia bukan berarti haus kita dapat diisi. Tidak, tetap haus mewarnai tenggorokan dan mewarnai perut dan lambung kita dalam kelaparan. Itulah yang disebut dengan Ramadan lahiriah. Sedangkan aspek batiniah itu yang disebut dengan menahan nafsu. Makanya al-imsak itu sudah dilatih di awal. Walaupun itu enggak menjadi kata kunci, maka Indonesia menjadi bumi persada yang melakukan itu semua dalam kaedah sofistik, melihat orang-orang tingkat awam dalam mengerjakan puasa. Imsak itu 10 menit sebelum datangnya subuh. Khawatirnya nanti ibu dan bapak yang tak mampu mengendalikan diri di saat itu mengambil sunnah sahur di akhir waktu, tiba-tiba karena keasikan dengan menikmati makanan, belum sempat air masuk, azan berkumandang. Nah, hajab itu dia. Apalagi cabai pula yang dimakan. Ini dia. Tapi kalau mampu mengendalikan diri, tidak ada masalah, dia masuk pada sunnah di sana. Tapi kalau itu nanti bisa membuat dia larut dalam keterlenaan, itu dibahayakan. Maka ittifaqul ulama mengambil dengan kajian imsakun yang ditempatkan dengan 10 menit sebelum subuh. Bisa dipahami, Bu? Ya, itu bisa dipahami ya. Dan itu hanya di bumi Nusantara karena pemahaman yang begitu dalam kajian kepeduliannya, memandang kalangan awam tuh. Ya. Nah, kembali kepada nafsu tadi. Al-man'u as-shaumu wal-man'u, bahwa Ramadan secara batini menjelaskan tentang teriknya nafsu. Ibu bayangkanlah, Bu. Makanya dulu zaman dulu tuh ditahan-tahan tuh jangan sampai anak gadisnya dan anak lajangnya menikah mendekati bulan Ramadan. Takut nanti itu. Magnetnya kencang kali itu. Takut-takutnya nanti jadi keparat itu. Tahu kiparat?
Itu di bahasa Indonesia jadi keparat itu. Kifaratun itu kena denda itu. Kalau sudah melakukan hubungan suami istri, dia tahu itu nggak boleh, tapi selama ini kan nggak pernah dekat, nyetrum lah. Siang-siang kejadian kena 2 bulan berturut-turut. Ada sahabat Rasulullah, usahakan 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah, 1 hari aja nggak sanggup aku tuh kejadian. Engkau inilah pula. Dah kalau gitu kasih makan 60 orang anak yatim. Usahakan anak yatim, ku tahu orang yatim dan miskin. Ku rasa aku yang paling miskin di antara kalangan sahabat ya Rasulullah. Diambilkan Rasulullah, nah untukmu ya. Udah jangan kau lakukan lagi, begitulah Islam tadi. Ya, tapi jangan kau ulang lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana kajiannya? Halal itu pernikahan. Semua halal itu air mineral. Makanan yang kita punya itu halal, tapi ditahan nafsu kita, terutama nafsu kesombongan. Uangku kok. Di mana kejadiannya itu? Payah kali Islam nih, banyak kali peraturannya. Maka dikatakan al-wahnu itu adalah sebuah penyakit kata Rasulullah. Mawal wahnu hubbud dunya wa karahiyatud din. Cinta dunia, benci pada agama. Kenapa? Apa sebab menjadi benci pada agama? Karena banyak kali agama ini peraturannya. Siapa yang kaya raya dalam 1 tahun dari mulai bulan Sya'ban kemarin sampai Sya'ban besok, dia tuh kumpul uangnya di atas 90 gram emas kalau masuk pada Sulaiman Rosyid, atau 84 gram emas kalau masuk dalam fikih Syed Sabik, maka di saat itu dikembalikan dalam menetap uang itu, di atas 84 atau 90 gram emas, maka ia harus mengeluarkan 2,5% uang. Siapa yang mempunyai emas, bila ada emasnya tadi kurang lebih 100 gram, cuman 10 gram yang dipakainya, 90 gram cuman disimpannya, 90 gram itu yang tak pernah di kotak-katik, itu harus dikeluarkan 2,5%-nya, jadikan duit, bagikan. Apa kata orang tuh? Enak kali udah awak nyari duit sendiri, capek, bagi-bagi pula. Memanglah manja-manja kali. Inilah yang disebut dengan waqarahiyatud din. Banyak kali peraturan Islam ini katanya. Inilah orang-orang pecinta dunia ini yang kena penyakit al-wahan. Maka biar tidak kena sakit itu, dirasakanlah kita bagaimana pekanya kita menjadi perasa tuh. Merasakan bagaimana ketika kita dalam keadaan puasa, yang pertama adalah tadi kita bisa menahan nafsu, karena kita terasa diri kita bahwa kita tidak luput dari lupa dan salah, dan kita makhluk yang lemah, maka kita selalu sadar untuk bergantung hanya kepada Allah. Nahanlah nafsu tadi, jujur itu dia. Maka di saat itu yang kedua adalah terasa dia bagaimana ketika orang-orang yang usahakan 1 kali sehari, bisa jadi 1 hari itu tak pernah makan dia. Tak bisa dia memastikan hari ini atau besok dia makan, itu disebut fakir. Tapi kalau orang yang makannya bisa ditargetkan 1 hari 1 kali, itu miskin. Itu udah paham perbedaannya Bu ya? Fakir adalah yang tak tahu, dia bisa jadi 2 hari dia tak makan, 3 hari bahkan seminggu dia tak makan. Tapi kalau orang miskin adalah orang yang tahu, yang kita biasa 3 kali kita makan, dia mungkin 1 hari makan sekali, itu orang miskin. Maka bunda yang dimuliakan oleh Allah, ini yang tadi kembali kepada Ramadan yang dikaitkan kepada nafsu, maka dihubungkan dengan Quran, semua itu dapat terselesaikan dengan Iqra. Rasulullah tidak pernah bisa bersemayam dengan teman-teman yang lain, menyabung ayam, melakukan pergaduhan, perkelahian, berzina, main judi, tak bisa Rasulullah. Maka Rasulullah selalu menyendiri dan menyendiri sampai ke Gua Hira. Maka di saat itulah Rasulullah SAW dihampiri oleh Jibril. Jibril waktu itu menghampiri dengan mengatakan, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Karena Nabi Muhammad itu memang tidak bisa membaca. Dan itu udah qadarullah tuh. Nggak bisa membaca aja dibilang buatan Rasulullah.
Al-Quran itu, apalagi bisa membaca. Tapi ternyata yang ditempatkan adalah bacaan itu adalah hati, batin. Maka dalam surah Al-Hajj pun dinyatakan bahwasanya bukanlah darahmu dan dagingmu yang kutengok, tapi adalah hatimu. Artinya paham, Bu? Daging dan darah tadi, darah biru misalnya, keturunan raja orang kaya, dagingnya gemuk, dia orang kaya yang gampang makan negara. Bukan itu ditengok orang yang berkuasa dan bertahta, tapi orang yang berhati mulia. Itulah yang disebut dengan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi dihubungkan Ramadan dengan Iqra, maka semua itu adalah ketika terjadi penahanan dengan menahan dalam rasa terik, maka dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah, lihat anak gadis kita, panggil berkali-kali makan, tetap kenyang dia. Kenapa? Ia bayangi dia bersama dengan calon suaminya. Kadang ketawa-ketawa sendiri, tersenyum-senyum sendiri kayak orang gila kita tengok. Padahal belum makan dia dari mulai pagi, siang, sore. Kenapa? Karena kekuatan cinta menunggukan seminggu lagi mau dinikahi oleh suaminya, maka di saat itulah terjadi ia lupa, tak terasa lapar dan tak terasa yang lainnya. Cukup sekian. Pada Allah mohon ampun, para bapak dan ibu sekalian minta maaf. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nikmati, rasakan puasa dan sholat itu adalah hubungan cinta kita kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.